Saya pacaran 6 tahun. Dari saya mondok terus kuliah, lulus kerja. Saya kerja ambil banyak job, ngajar gym, ngajar Muay Thai, jadi guru sekolah, sampai buka rumah nutrisi gitu, Ustadz. Bekerja dengan niat melamar pacar saya waktu itu. Saya niat melamar habis lebaran Idul Fitri kemarin. Dan sebelum puasa dia bilang suka sama seseorang. Dan ternyata dia sudah lama bermain api di belakang saya. Dan saya akhiri hubungan itu. Mama sempat nyuruh balik karena saya sebagai lelaki yang berprinsip, saya menolak untuk balik itu. Suatu ketika dia minta balik, saya nggak mau karena sudah menginjak harga diri saya sebagai seorang lelaki. Pada waktu itu saya depresi, bisa dibilang kayak sebulan lebih, dan itu memutuskan untuk move dari Karangasem ke Denpasar. Saya resign dari guru sekolah, saya resign dari tempat gym, saya resign dari ngajar Muay Thai juga. Saya mengulang di sini dari nol demi menyelamatkan mental saya. Pertanyaannya, apakah hubungan yang saya putuskan itu takdir tidak berjodoh atau ujian menuju halal? Terus yang kedua, apakah saya memutus rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada saya saat saya di Karangasem? Dengan mungkin terbilang masih muda, dengan berpenghasilan segitu saya cukup waktu di Karangasem, dan saya mau ke sini mulai dari nol lagi. Jadi bicara takdir itu adalah bicara tentang apa yang udah lewat, jangan apa yang akan terjadi. Kalau yang belum terjadi kita bicara tawakal. Tapi kalau udah terjadi kita bilang qadarullah, udah takdir Allah. Jangan sampai kita menebak takdir. Kayaknya itu bukan takdir jodoh saya deh. Kayaknya dia takdir jodoh saya deh. Jangan ditebak-tebak. Kita jalanin aja dengan bismillah, dengan tawakal yang terbaik. Kalau enggak jadi, baru kita kembalikan memang dia bukan takdir saya. Kayak kerja juga gitu. Kayaknya itu bukan rezeki saya deh. Jangan ditebak. Ikhtiar dulu yang terbaik, cara yang halal. Kalau ternyata enggak berhasil, baru ngomong, itu memang bukan takdir rezeki saya. Supaya apa sih kita ngomong kayak gitu? Supaya kita berdamai dengan kenyataan. Supaya kita menerima takdir Allah apa yang udah kita alamin. Nanti hasilnya Allah akan lapangkan dada kita. Dari situ Allah akan warafa'na laka dzikrak, akan angkat derajat kita. Artinya kita dikasih sebuah titik balik untuk lebih sukses. Tapi titiknya adalah ridho, titiknya adalah ikhlas. Terima dulu. Dan rahasia ikhlas mengatakan qadarullah, itu memang bukan takdir saya. Jadi Kak Faiz nggak bisa tahu dia itu adalah jodoh Kak Faiz atau bukan sampai udah berlalu. Udah berlalunya gimana? Dia udah nikah, Kak Faiz udah nikah, berarti kan udah berlalu kan? Katakan saja bukan jodoh saya. Kalau sekarang Allahu alam, semua bisa berubah kan gitu kan? Tapi tetap Kak Faiz punya pilihan. Mau komitmen ke situ dengan luka-luka yang dibawa, atau mau memulai start a new life, mau memulai kehidupan yang baru. Saya setuju sama Kak Faiz. Saya tipe orang yang mengambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru. Saya tidak suka membawa luka. Karena luka itu nggak sehat buat hubungan. Jadi ketika misalnya kita pernah terluka dalam sebuah kegagalan, saya nggak mau meratapi kegagalan. Saya nggak mau kenapa ya kemarin saya rugi, kenapa kemarin saya bangkrut, kenapa saya kemarin nggak keterima, kenapa kemarin nilai saya jelek. Saya nggak mau melanjutkan hidup dengan membawa luka. Saya lebih mending sekarang saya bikin apa nih? Saya fokus ngapain nih? Saya pengen upgrade value saya pengen upgrade kapasitas saya. Saya memang mending fokus ke masa depan tuh saya mau ngapain? Mending kayak gitu aja. Sehingga sehat buat mental saya dan saya terchallenge untuk mendapatkan sesuatu yang saya harapkan itu besar. Sebetulnya ini pertanyaannya ada di tema nanti malam ya. Hilang untuk healing sih.
Hilang untuk healing itu adalah tentang bagaimana menyembuhkan luka dengan cara hijrah gitu, dengan cara pergi. Yang Kak Faiz sedang lakukan itu adalah hilang untuk healing konsep yang pertama. Pergi untuk sembuh lalu bangkit. Jadi pilihan Kak Faiz itu menurut saya pilihan berani sih. Yang penting jangan nyerah. Nah, tentang masalah rezeki, nggak ada dari kita yang bisa menutup pintu rezeki. Yang ada adalah memilih ikhtiar atau menyerah. Jadi ketika ada seseorang yang resign dari sebuah pekerjaan yang toksik, itu bukan berarti dia berputus asa. Baru dibilang berputus asa kalau dia berhenti berikhtiar. Resign itu kan bukan berhenti berikhtiar kan? Dia ganti kerjaan aja kan? Jadi jangan bilang ada orang resign, oh kamu nggak bersyukur, kamu nggak gampang menyerah. Itu bukan menyerah. Sama kayak cerita teman saya tadi yang dia keluar dari pekerjaan, akhirnya dia dapat kerjaan lain yang lebih layak. Artinya itu bukan nyerah. Begitu juga dalam konteksnya Kak Faiz, ketika Kak Faiz hijrah ke Denpasar, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang udah stabil di sana. Pertanyaannya sekarang di Denpasar, jadi orang yang nyerah atau jadi orang yang berjuang? Kalau masih berjuang, berarti tidak menutup pintu rezeki. Jadi menutup pintu rezeki itu bukan dengan pindah kerjaan, tapi berhenti berikhtiar. Selama Kak Faiz masih berikhtiar, mau di Denpasar kek, mau di Karanganyar kek, mau di Karangasem. Karanganyar di mana ya? Di Jawa ya? Maaf ya. Mau di Karangasem kek, mau di Denpasar kek. Salah lagi. Mau di Mekah, di Madinah, di Perindavan, di Eropa, di Kutub. Selama kalian ikhtiar, insya Allah pintu rezeki tidak tertutup. Kalian diam aja tetap dapat rezekinya. Cuman tadi kan gak ada keberkahannya kan. Jadi Kak Faiz gak apa-apa dengan pilihan itu. Bismillah. Jangan larut dalam penyesalan, dalam rasa khawatir, was-was. Sekarang justru Kak Faiz itu sebagai cowok nih, kita ngobrol sebagai cowok ya. Kita tuh kan gak, apalagi anak Muay, kan gak boleh ditantang. Hadapin aja. Kita udah biasa babak belur lah, udah biasa berdarah-darah kan gitu ya. Ya udah hadapin aja, bismillah. Justru setelahnya kita akan dapat sesuatu yang lebih istimewa insya Allah.